Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Topan Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan Islam, sang penemu kamera pertama di dunia. Inilah dia Ibnu Al-Haytham. Ilmuwan serba bisa ini bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Dia lebih dikenal sebagai Al-Haytham, tetapi di dunia barat, mereka menyebutnya sebagai Al-Hazan. Al-Haytham lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham mengawali pendidikan dasarnya di kota kelahirannya itu. Bahkan dia ketika dewasa sempat menduduki jabatan hakim. Namun Al-Haytham lantas memilih meletakkan jabatan tersebut, sebab dia mulai menyadari minat dan bakatnya sebagai ilmuwan, alih-alih sebagai pegawai birokrasi. Meskipun sempat menolak, akhirnya pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Rezim kala itu, yaitu dinasti Buwayhid, kemudian menerima surat pengunduran diri dari Al-Haytham. Apalagi yang bersangkutan sempat pura-pura sakit agar permohonan desain itu diloloskan. Masyarakat memang mengenalnya sebagai penulis brilian. Dia rajin menulis buku dalam berbagai bidang, mulai dari astronomi, fisika, matematika, filsafat, hingga sosial. Popularitasnya mencapai Mesir. Al-Haytham lantas hijrah ke negeri piramida ini. Dia diterima dengan tangan terbuka oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah. Sang khalifah ingin agar Al-Haytham membantunya dalam menyelesaikan proyek pembangunan di bendungan Sungai Nil. Mulanya ilmuwan itu setuju untuk terlibat, apalagi dia melihat pekerjaan tersebut sebagai peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang rekayasa teknik atau engineering. Akan tetapi dia lantas menyadari rancangan dam tersebut jauh dari visi yang ada. Banyak pula bagian-bagian yang gagal, sehingga banjir tetap meluap ke area sekitaran Sungai Nil. Al-Haytham kemudian mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut. Namun Khalifah Al-Hakim menolaknya dengan keras. Lantaran khawatir akan keselamatan dirinya, Al-Haytham pun berpura-pura gila sehingga penguasa memenjarakannya. Beruntung dia lolos dari hukuman mati sebab Khalifah Al-Hakim keburu meninggal dunia. Setelah itu Al-Haytham pun dibebaskan. Seluruh hartanya dikembalikan kepadanya. Begitu bebas dari penjara, dia tetap bertahan di kota Kairo. Kesibukannya tercurah untuk mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Masjid Al-Azhar. Di sana dia antara lain mengajar ilmu matematika dan juga fisika. Al-Haytham sangat produktif dalam menulis buku. Sejarah mencatat, dia telah menulis tidak kurang dari 200 karya. Semuanya meliputi banyak bidang seperti fisika, matematika, rekayasa teknik atau engineering, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, dan oftalmologi atau ilmu kedokteran mata. Al-Haytham bahkan digelari ilmuwan zaman modern sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Karyanya telah terhimpun dan masih dapat dijumpai hingga kini, yaitu Kitab Al-Manazir diterjemahkan menjadi The Book of Optics. Buku itu terdiri atas 7 jilid. Uniknya, dia menghasilkan karya itu saat sedang dipenjara selama 10 tahun di Kairo. Buku tersebut menjelaskan ihwal teori mengenai cahaya. Hipotesis yang diajukannya terbilang revolusioner dan mendahului zaman, sebab teorinya berbeda dengan teori-teori waktu itu, baik yang berkembang di dunia timur maupun barat. Sebagai contoh, dia menentang teori Ptolemy dan Euclid yang menganggap benda dapat terlihat karena cahaya yang keluar dari mata manusia. Ibnu Haytham menegaskan, bukan itu yang terjadi. Justru, cahaya datang dan atau terpantul dari objek yang dilihat. Cahaya itu lalu masuk ke mata, sehingga terjadilah aktivitas melihat. Dia tak berhenti pada gagasan tersebut, guys. Lebih lanjut, Al-Haytham pun bereksperimen
dengan kamera lubang jarum atau pinhole kamera. Kitab Al-Manazir juga menjelaskan teori tentang pembiasan cahaya. Di dalamnya, Al-Haytham menjelaskan ihwal eksperimen yang dilakukannya dalam memilah cahaya putih menjadi warna-warna pelangi. Dia juga berjasa besar dalam menjelaskan penggunaan dan mekanisme kerja lensa cembung atau konveks, khususnya untuk memperbesar objek yang dilihat. Prinsip konveks yang ditemukan Al-Haytham kelak pada abad ke-13 digunakan untuk membuat kacamata. Kitab Al-Manazir sudah menyinggung berbagai ulasan tentang sifat cahaya, bahkan 7 abad sebelum Sir Isaac Newton mengulasnya dalam karyanya. Karena selalu menyajikan hipotesis dan data dengan berbasis eksperimen, sejarawan juga menggelarinya sebagai ilmuwan modern pertama. Dalam hal ini, Al-Haytham mempelopori penggunaan eksperimen dengan parameter yang terkontrol untuk verifikasi atas sebuah teori. Tak mengherankan bila dia disebut sebagai bapak optik modern karena jasanya dalam bidang optik. Dia juga memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah kamera obscura atau kamera kamar gelap. Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Malahan, kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah menjelaskan bagaimana kedudukan atau sifat cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Dan di situ dia kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan adalah Ibnu Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trikela mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan model tarikan gravitasi sebelum Sir Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur. Ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori Ibnu Haytham ini telah membawanya kepada penemuan gulungan film yang kemudian disambung-sambung dan ditayangkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Selain sains, Ibnu Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Kamera obscura atau dalam bahasa Latin berarti disebut dengan kamera kamar gelap. Kamera obscura ini adalah kamera pengembangan hasil penemuan Ibnu Al-Haytham yang didasarkan atas prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda. Walau bagaimanapun, sebagian karyanya telah dicuri dan diklaim oleh ilmuwan barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya, barat patut berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham dan para sarjana Islam karena tanpa mereka, kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Demikianlah sejarah singkat tentang Ibnu Al-Haytham, sang penemu kamera pertama di dunia.
Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.